Seperti apa sih rutinitas orang yang sudah financial freedom? Kami akan ceritakan di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran. Teman sharing kamu seputar career, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe juga di Spotify dan kasih bintang 5 kalau kalian dengerin dari Spotify. Dan jangan lupa juga komen dan share episode ini ke teman-teman kalian untuk bantu support channel ini. Kami sudah financial freedom sejak umur 33 tahun. Sudah fully out of corporate di umur 35. Sekarang kami usianya 37 tahun, jadi sudah sekitar 4 tahun ya bebas finansial dan sekitar 2 tahunan tidak kantoran lagi. Kalau kalian membayangkan kehidupan seorang yang financial freedom, seperti apa? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Tapi hari ini kami mau cerita rutinitas harian kami yang mungkin realitanya nggak terlalu jauh beda dari apa yang kalian mungkin sehari-hari lakukan, dan mungkin kalian juga akan merasa that's a lifestyle that I want for myself. That's a lifestyle that I can achieve for myself. Dan kami bikin video ini mudah-mudahan buat inspirasi juga buat teman-teman bahwa being financially independent doesn't mean you have to be super duper rich, doesn't mean you have to have more than 1, 2, 3 sports car in your garage, punya rumah bertingkat, gedongan. Tapi ya financial freedom is a decision yang kamu buat dengan hidup kamu, dengan lifestyle kamu, sehingga kamu bisa sustain lifestyle kamu dari tabungan atau dari income yang kamu sudah punya gitu. Nah, kita mulai dari jam bangun tidur. Orang udah FIRE bangunnya jam berapa? Pasti jam 10 siang nih. Tidak, tetap jam 6 pagi. Karena orang FIRE ini tidak bebas dari waktu sekolah anak ya, yang juga dimulai di pagi hari. Jadi kami tetap bangun pagi sekarang, di alarm bunyi jam 6. Jadi bukan no alarm morning ya, bangun sendiri, I woke up like this, terus cuci muka di baskom es gitu, ada masker, topeng warna red light, nggak ada kayak gitu-gitu. Bangunnya biasa nganter anak sekolah. Dan lumayan cukup sirkus ya justru di pagi hari. Betul, tapi ya kami ngerasa bangun paginya lebih meaningful karena ngebantuin anak kami sekolah, dan we're doing something that we really believe in doing ourselves. Ya, habis itu ya jam 6 kan, jadi bangun jam 6, terus udah gedombrang siapin sarapan, beberes baju, tas, semuanya lalala lili. Kita biasanya berangkat jam 6.45 berangkat ke sekolah. Itu juga udah pakai sarapannya di mobil ya bun, biar kita nggak rugi bangun kepagian. Terus abis antar anak sekolah lalu menuju gym. Jadi kurang lebih jam 8 pagi itu kita mulai nge-gym. Di berapa lama kita di gym? Nah, di gymnya lama. Di gymnya ini bisa 2 jam lebih karena memang ya kosong, paginya kosong. Dan kami kalau nge-gym tuh ada aplikasi yang kami ikutin lah sih, namanya Freeletics. Aplikasi Freeletics ini sekitar 40 menit menu latihannya. Habis itu aku jalan lagi di treadmill 1 jam. Nah, kalau biasanya ada ikut kelas-kelas bachata, Enggak zumba, bachata, kelas ya pokoknya cardio joget dance atau ibu-ibu ya. yoga, ya joget ibu-ibu atau bisa juga dibilang joget ibu-ibu ya. Nah ini kenapa kami memutuskan akhirnya untuk nge-gym? Yang pertama sebenarnya ini sih, karena kalau misalkan nggak nge-gym ngapain lagi gitu kan. Kalau misalkan kita ngopi, ngafe, Gendut. iya nggak mungkin kita kerja doang, buka laptop atau baca buku doang, itu pasti akan nyeruput kopi, ngemil. Jadi ujung-ujungnya bisa yang sehat lah ya, kita umur udah pucung 40, bisa karena diabetes, bisa karena kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi kami memutuskan oke, kita mau nge-gym tiap pagi. Dan untuk nge-gymnya itu juga kita pilih pakai apps itu ya, jadi untuk mengakali gimana caranya kita biar bisa strength training. Sebenarnya tujuannya itu karena kita mau strength training, tapi kan ribet ya kalau pagi-pagi mikir oke hari ini leg day apps apa-apa gitu atau chest atau apa, terus bikinin menunya kan pusing ya. Udahlah kita akhirnya berlangganan di apps Freeletics itu. Nah habis itu cardio ya, either itu treadmill atau cardio dance atau yoga itu ya. Kalau aku sih sukanya kelas karena seru. Nah habis itu kita beberes, ganti baju, mandi, make up, tralala, trilili. Terus kita pergi cari makan gitu, the most difficult part of the day. difficult Menentukan mau makan apa. Tiap pagi kayak pusing, ini makan apa ya hari ini ya gitu, pengennya
yang mana ya yang sehat, tapi kadang-kadang pengen makan yang nggak sehat, tapi udah olahraga, tapi banyak deh pemikirannya. Anyway, kita akan pergi makan ya. Nah, biasanya juga itu kita tempat makannya kita dua, cie, sombong banget ya kita tempat makan apa main dish-nya dulu, habis itu kita cari tempat dessert. Hmm. Nah, sambil tempat dessert itu ya biasanya kita akan nungguin sampai Hana bubaran. Nah, di tempat kafe tadi, tempat makan siang atau kafe tadi ya kami sekalian kerja, sekalian konten, sekalian bikin skrip, sekalian syuting video seperti sekarang. Macam-macam lah pokoknya making time untuk kerja yang butuh fokus. Karena pulang sekolah pasti kita udah nggak bisa fokus ke kerjaan lagi. Pasti ada Hana dan segala perintilannya. Ngeles, Les, eskul. ditemenin main dan segala macam. Jadi itu benar-benar waktu untuk fokus kerja di antara sekitar jam 11-an sampai Hana pulang. Nah, setelah Hana pulang sekolah ya kami jemput, dan kalau ada kebetulan hari itu dia ngeles atau ada ekskul di sekolah ya kami temenin sampai selesai. Lalu sorenya pulang ke rumah, dan ya sisa mungkin 1-2 jam sebelum makan malam. Makan malamnya lumayan awal ya, jam 5. Itu ya kami ya main atau ngobrol atau kadang Bikin cuman PR. bikin PR atau baca buku bareng gitu. Jadi ya nemenin Hana lah selayaknya anak-anak, apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng sama orang tuanya di rumah. Ya, yang disyukuri dari timeline ini adalah kami nggak kena macet, itu satu hal ya. Pagi kami nggak kena macet karena sekolahnya lumayan lawan arah. Pulang juga kami pulang sebelum traffic kantoran memadati jalan, jadi kami menghindari macet, itu yang kami syukuri banget. Kemudian sekitar jam 5 kami makan. Setelah makan malam kami mandi dan beberes-beres. Ya, beres rumah, Beres cuci rumah, cuci piring, piring. Oh, Hana ada latihan piano malam. Terus ya udah setelah itu beresin tas dia buat besok. betul beresin tas dia buat besok. Kami mencoba untuk melatih dia untuk ya, cuman meskipun masih sering lupa juga, melatih dia untuk bisa ingat rutinitas dia. Ada schedule sekolah yang kami tempel di tembok. Suruh dia cek besok ada pelajaran apa, kebutuhannya apa, baju renang kah, baju apa, baju olahraga, semua dia yang masukin sendiri. Tapi ya itu masih work in progress ya Bapak Ibu. Semua mama-mama yang menonton pasti relate dan tahu. Setelah itu, Nah itu ya udah mandi, downtime itu ya biasanya kita spend time main board game, main Scrabble, main Uno lah, main ular tangga lah untuk kill the time sampai waktu jam tidurnya Hana, yaitu di jam 7.30. Jadi jam 7.30 itu biasanya Hana sikat gigi, habis itu perlahan udah mulai masuk kamar ya, jadi baca buku, habis itu tidur. ya, Setelah Hana tidur, saat itulah pesta orang tua dimulai ya. saya main PS. Jadi saya main PS, aku biasanya nonton drakor atau Ya kadang-kadang kalau ada kerjaan lagi ya kita betul selesain lagi yang tadi pagi belum selesai. Ya, itu tadi kalau Sam kan kerjanya lebih ke yang teknis dan kreatif ya, bikin skrip, syuting, editing dan lain-lain. Nah kalau aku lebih ke administratif tadi, lebih ke pencatatan keuangan, terus bikin laporan pajak, setor pajak, ya all that boring stuff itu aku. Nah itu kita kerjain lagi di malamnya kalau belum selesai. Habis itu ya udah main game, nonton drakor. atau kalau ada film yang bagus kita Ya, nonton kita bareng nonton juga bareng kadang-kadang. kadang-kadang sampai ya terus kita tidur biasanya sekitar jam 11 ya. Ya, jadi rutinitasnya meskipun agak berbeda dari rutinitas kantoran ya, kami lebih mungkin bisa fokus ke anak, bisa lebih banyak kan waktu di rumah. Tapi kalian lihat bahwa nggak kosong juga gitu. Kita nggak kemudian leha-leha ongkang kaki panjang hari nggak ngapa-ngapain, karena percaya deh, ini aku pernah coba sendiri. Jadi ada masanya tuh aku nggak nganter anak ke sekolah apa gimana gitu, atau Hana masih kecil apa gimana gitu. Aku main PS gitu ya, main PS tuh tiap hari, tiap malam, pokoknya nggak putus gitu. Lama-lama capek, akhirnya udah nggak mau main PS dulu. Itu juga nggak sehat gitu, karena aku menemukan ya bahwa meskipun sudah fire, tapi tetap kita butuh purpose, Ya, kita penting butuh butuh punya tujuan ya rutin punya tujuan dan ya harus balance lah ya. ya. Apapun yang berlebihan itu kan jadi nggak enak ya. Ya itu walaupun kayaknya main Ya, PS seru ya. sebenarnya main PS tuh rutin juga, karena nggak sekedar punya rutinitas ya. Meskipun main PS tuh kan rutinitas, cuman main PS tuh kan apa ya, indulgence gitu, sesuatu yang kita nikmati untuk diri kita sendiri. Ya itu nggak bisa jadi ya udah I want to live for indulgence, I want to be a hedonist gitu, seorang yang ya hidup untuk kenikmatan duniawi. Kayaknya
kayaknya enggak deh. Hidup harus berguna buat orang, harus ada outputnya, harus ada impact buat orang lain gitu. Dan kayaknya itu yang kalau aku sih, aku pribadi belajar itu. Jadi memang hari-hari kami bukan yang kayak apa nih kita harus cari cuan apa lagi gitu ya atau harus yang kejar ke sana kemari ya bersyukur sih kita nggak kayak begitu ya. Tapi apakah dibilang yang nggak ada kerjaan juga enggak karena setiap hari pasti ada kesibukannya walaupun ya itu tadi ya kesibukannya mungkin berbeda dengan orang yang kantoran dan itu juga sebenarnya suatu pilihan yang kami sengaja buat memilih untuk tetap produktif, memilih untuk tetap sibuk. Ya tadi itu ya bisa aja kok kita hire editor, bisa aja kok kita hire konsultan pajak dan ya udah semuanya di outsource gitu ya. Udah kita main padel aja tiap hari atau main PS aja tiap hari. Sebenarnya bisa, tapi kita memilih untuk enggak gitu. Kami memilih untuk tetap produktif, memilih untuk tetap disibukkan dengan ya hal-hal yang mungkin orang pikirnya perintilan, tapi ya menurut kami ini hal-hal yang tetap membuat kami in touch with reality gitu ya. Maksudnya tetap tetap ngerti, oh ya ini kita kerja loh gitu ya, kita harus grounded loh gitu, kita bukannya ngawang-ngawang terbang di awan. Itu sih yang aku rasain. Dan anyway segala sesuatu yang berlebihan itu aku juga ngerasa kayaknya nggak baik ya. Kayaknya ya mungkin ada masanya kan kita yang pernah lah ya pas lagi cuti terus kayak ngapain ya main PS terus berhari-hari atau misalkan scroll Instagram terus atau dulu zamannya scroll Facebook terus kan pernah pasti ya terus pasti kita ketemu satu titik jenuh juga kan kayak bosan juga jadi sakit kepala juga jadi ya kita harus tetap balance gitu ya tetap ada ya kalau dari kami sih ya tetap ada olahraganya gitu tetap ada kerjanya oke tetap ada istirahatnya jadi berusaha untuk tetap menyeimbangkan kegiatan hari-hari kami. Oke, itu tadi sedikit mungkin gambaran ya tentang seperti apa kehidupan kami sehari-hari, day in the life, day after day kami. Buat kalian yang membayangkan, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya seperti apa kehidupan after fire, ya nggak terlalu berbeda, tetap ada rutinnya. Rutinnya ya berbeda, apa yang jadi fokus hidup berbeda, cuman yang jelas tetap sibuk, tetap capek, tetap siang-siang ngantuk juga kalau habis makan banyak. Jadi sama-sama aja. Cuman what I can say, it's a life worth pursuing. Jadi tahun-tahun dimana kami nabung, frugal living, hidup cermat, mengatur keuangan, sampai di detik hari ini kami merasakan kehidupan after fire, ya kami sangat bersyukur. We wouldn't ask anything else. Tapi ya setelah nyampe sini, tetap one thing that's most important is to keep having purpose in your life. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian sendiri gimana setelah nanti sudah fire? Kebayanginnya tiap hari mau ngapain? Apakah main PS terus? Apakah justru mau bikin kesibukan baru, bisnis, dan lain sebagainya? Share pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye!